teman-teman, salam sehat untuk kita semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Saya dan teman-teman kelompok 2 mau mengenalkan diri dulu nih. Nama saya Zakia Jilan Fadila dengan NIM A1C320049. Ada juga nih Sinta Indah Prastiwi dengan NIM A1C320042. Denis Anugrah Syaputri dengan NIM A1C320062. Dwi Arjuna Jaya dengan NIM A1C320055. Galuh Widya Dinata dengan NIM A1C320070. Dan kita juga kedatangan teman dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta, yaitu Brenda Iren Marcella dengan NIM PMM 2100267. Nah, jadi saya dan teman-teman di sini mempunyai tugas untuk membuat podcast mata kuliah media pembelajaran fisika dengan tema fisika. Kelompok kita ini akan membahas mengenai kalorimeter dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita masuk ke materinya dan akan dipaparkan oleh teman kita Dwi Arjuna Jaya. Baiklah, di sini saya akan memaparkannya. Kalorimeter merupakan percobaan kalori. Alat ini memungkinkan perpindahan kalor ke sekitar seminimum mungkin. Pada sebuah kalorimeter, yakni terdiri dari dua bejana yang terpisahkan oleh suatu ruang udara. Bejana di sebelah dalam terbuat dari aluminium mengkilat untuk mengurangi penyerapan kalor oleh dinding bejana. Kalorimeter adalah alat untuk mengukur jumlah kalor yang terlibat pada suatu perubahan atau reaksi kimia. Proses dan kalorimeter berlangsung secara adiabatik, yaitu tidak ada kalor yang keluar atau masuk dari kalorimeter. Kalorimeter adalah proses pengukuran jumlah kalor reaksi yang diserap atau dilepaskan pada suatu reaksi kimia dalam suatu eksperimen. Baiklah, saya kembalikan ke Jilan. Nah, itu tadi pengertian tentang kalorimeter. Selanjutnya kita dengar nih jenis-jenis kalorimeter yang akan dipaparkan oleh Denis Anugrah Syaputri. Baiklah, di sini saya Denis Anugrah Syaputri akan memaparkan tentang jenis-jenis kalorimeter. Berikut ini terdapat beberapa jenis kalorimeter. Yang pertama itu kalorimeter larutan. Pada kalorimeter larutan adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor yang terlibat pada reaksi kimia dalam sistem larutan. Pada dasarnya, kalor yang dibebaskan atau diserap menyebabkan perubahan suhu pada kalorimeter berdasarkan perubahan suhu per kuantitas per reaksi, kemudian dihitung kalor reaksi dari reaksi sistem larutan tersebut. Kini, kalorimeter larutan dengan ketelitian cukup tinggi dapat diperoleh di pasaran. Kalor yang timbul pada reaksi akan diterima ataupun diserap oleh sekeliling atau lingkungan, jadi terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Apabila kita memandang larutan yang diuji sebagai sistem, maka seluruh aspek di luar sistem disebut lingkungan, termasuk jadi tidak seluruhnya kalor yang terlibat dipindahkan dari larutan ke air atau penerimaan panas, akan tetapi juga akan dipindahkan ke tempat kalorimeter tersebut. Nah, selanjutnya nih akan dibahas oleh Sinta. Baiklah, saya akan melanjutkan dari teman saya Denis. 2. Kalorimeter bom. Kalorimeter bom adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran sempurna dalam O2 yang berlebih. Suatu senyawa, bahan makanan, bahan bakar. Satu hal yang perlu diketahui dalam kalorimeter bom adalah kalori bom jenis kalorimeter volume, sehingga dalam perhitungan tidak ada perubahan volume. Sejumlah sampel yang ditempelkan di sebuah tabung di dalam kalorimeter, lalu pada tabung tersebut dialirkan oksigen dengan tekanan tinggi 25 atm untuk melakukan pembakaran. Digunakan aliran listrik
Aliran listrik akan membakar sampel dengan oksigen berlebih. Kalor yang dilepaskan akan diserap oleh air sehingga sekaligus dengan wadahnya. Nah, itu dia jenis-jenis kalorimeter, teman-teman. Sudah cukup paham ya sampai sini? Oke, selanjutnya kita akan dengarin nih fungsi kalorimeter itu sendiri yang akan dijelaskan oleh teman kita, Galuh Widyadinata. Nah, saya Galuh Widyadinata. Kita lanjut untuk fungsi kalorimeter. Di bawah ini terdapat beberapa fungsi kalorimeter, yakni yang pertama, mengukur jumlah kalor suatu perubahan reaksi kimia. Yang kedua, mendeteksi kalor suatu perubahan reaksi kimia. Selanjutnya, menghitung jumlah kalor suatu perubahan reaksi kimia. Kemudian, sebagai alat peneliti percobaan pada kalor. Dan yang terakhir, mendeteksi suhu pada kalor. Nah, di sini prinsip kerja kalorimeter. Fungsi utama kalorimeter ialah guna mengukur dan mendeteksi kalor pada suatu perubahan reaksi kimia. Prinsip kerjanya yakni akan mengalirkan arus listrik pada kumparan kawat penghantar yang dimasukkan ke dalam air suling. Kawat akan bergerak atau akibat perbedaan potensial, pembawaan muatan bertumbukan dengan logam, atom, dan kehilangan energi. Sehingga kawat pembawa muatan bertumbukan dengan kecepatan konstan yang sebanding dengan kuat medan listriknya. Kemudian pertumbuhannya membawa muatan akan menyebabkan logam yang dialiri arus listrik memperoleh energi, yakni energi kalor atau panas. Kemudian apabila nilai tegangan listrik dan arus listrik suatu bahan tersebut membesar, maka panas listrik yang dimiliki bahan kalorimeter semakin kecil. Dapat dilihat pengukuran dengan menggunakan arus kecil menghasilkan nilai yang kecil. Hal ini merupakan suatu anggapan yang salah karena dalam pengukuran pertama, perubahan suhu yang digunakan sangatlah kecil. Berbeda dengan data yang menggunakan arus besar. Wah, lengkap banget nih yang dijelasin oleh Galuh. Ada fungsi dan prinsip kerja kalorimeter. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih manfaat kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam manfaat kalor ini akan dijelaskan oleh Dennis dan juga Brenda. Oke, nah dalam pemanfaatan kalor pada termos, termos itu berfungsi untuk menyimpan zat cair yang berada di dalamnya agar tetap panas dalam jangka waktu tertentu. Termos dibuat untuk mencegah perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, maupun radiasi. Dinding termos dibuat sedemikian rupa untuk menghambat perpindahan kalor pada termos. Nah, pemanfaatan kalor pada setrika. Setrika terbuat dari logam yang bersifat konduktor yang dapat memindahkan kalor secara konduksi ke pakaian yang sedang disetrika. Adapun pegangan setrika terbuat dari bahan yang bersifat isolator. Nah, selanjutnya nih bisa dibacakan oleh Brenda. Berikut pemanfaatan kalor pada panci masak. Terbuat dari bahan konduktor yang bagian luarnya mengkilap. Hal ini untuk mengurangi pancaran kalor. Adapun pegangan panci terbuat dari bahan yang bersifat isolator untuk menahan panas. Pemanfaatan kalor pada lemari pendingin atau kulkas. Penurunan suhu dalam kulkas disebabkan oleh penguapan freon yang mengalir dalam pipa yang melewati kulkas. Apabila freon menguap dalam pipa yang terletak di dalam pembeku, maka freon akan menyerap kalor dari ruang pembekuan. Listrik mengalirkan freon yang dimanfaatkan melalui pipa. Freon melepaskan kalor dari pengumpulan. Freon berubah dari gas cair pada pengumpulan. Listrik pipa digunakan panas. Freon cair dialirkan dari ruang pembekuan. Freon menyerap kalor mengakibatkan suhunya menjadi turun. Freon terus dialirkan dan keluar ke ruang pembekuan, kemudian dimanfaatkan lagi, dan seterusnya secara berulang-ulang.
Nah, itu dia sedikit pemaparan materi kelompok 2 tentang kalorimeter dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada kesalahan, kami segenap dari anggota kelompok 2 memohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.